Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang di Info Mas Dedi. Mungkin beberapa di antara kalian sudah pernah mendengar tentang kasus psikopat cantik yang telah membunuh ibu kandungnya sendiri dengan cara menikamnya sebanyak 151 kali tusukan di area leher dan wajah. Nah, psikopat cantik ini bernama Isabella Guzman, gadis asal Amerika Serikat yang kasusnya mulai booming di Indonesia pada awal-awal tahun 2020. Nah guys, jadi Isabella ini memiliki nama panjang Isabella Yunmin Guzman, lahir pada tanggal 9 Juni tahun 1995 di Aurora, Colorado, USA. Nah, pada saat kasus ini terjadi, usianya ini baru menginjak 18 tahun, tepatnya pada tahun 2013 lalu. Yang membuat menarik di kasus ini adalah Isabella mampu tersenyum dengan muka tanpa bersalah karena telah menghabisi ibunya secara sadis. Jadi menurut informasi, Isabella ini adalah anak dari keluarga broken home. Jadi pada saat dia masih kecil, ayah dan ibunya yang bernama Yuminho ini berpisah, dan akhirnya Isabella ikut kepada ibunya. Jadi guys, pada saat usia 7 tahun, Isabella ini pernah diserahkan kepada ayahnya karena si Yuminho ini nggak tahan dengan sikap aneh yang dimiliki Isabella. Nah, mulai dari situlah ketidakakuran antara ibu dan anak ini terjadi. Terlebih lagi, saat usianya menginjak remaja, ibunya ini memutuskan untuk menikah kembali guys. Jadi mulai dari situlah sering terjadi cekcok, pertengkaran, baik masalah kecil dan masalah besar yang sering terjadi. Nah guys, jadi sebelum malam kejadian itu, Isabella ini bertengkar hebat sama ibunya. Jadi Isabella ini tega memaki-maki, memarahi ibunya, bahkan meludahi ibunya, hingga ibunya ini ketakutan. Nah, setelah pertengkaran itu, Isabella mengirim email kepada ibunya yang bertuliskan, "You will pay, kamu akan membayar." Karena ibunya ini merasa terancam, akhirnya ibunya ini memutuskan untuk melaporkannya ke pihak kepolisian setempat, atau tepatnya 911. Lalu setelah itu, polisi memutuskan untuk datang ke rumah mereka dan mereka berdua ini didudukan dan polisi mengambil kesimpulan bahwa ini hanya masalah kecil keluarga saja, nggak usah terlalu dibesar-besarkan. Nah, setelah kejadian itu, Isabella ini menjadi orang yang pendiam, ia mengurung diri di kamar dan ibunya memutuskan untuk kembali bekerja. Nah guys, pada malam kejadian itu, tepatnya pada pukul 21.30, ibunya ini kembali ke rumah dengan membawa menu makan malam mereka, berupa McD atau McDonald. Dan ibunya ini yang bernama Yuminho bertanya kepada suaminya, "Di mana Isabella?" Lalu suaminya menjawab, "Aku terakhir kali melihatnya di dapur tepat 1 jam yang lalu." Maybe menurut gua itu ketika Isabella mengambil pisau untuk merencanakan pembunuhan terhadap ibunya. Jadi karena Yumino ini beranggapan bahwa Isabella kemungkinan tidur, akhirnya dia ngomong sama suaminya ini bahwa dia ingin mandi atau membersihkan diri di lantai atas. Nah, akhirnya dia naik ke lantai atas di kamar mandi di atas, dan tidak berselang lama suaminya ini mendengar dentungan-dentungan dan mendengar istrinya menyebut-nyebut namanya. Karena merasa curiga, akhirnya suaminya ini atau ayah tiri si Isabella ini memutuskan untuk naik ke atas. Dan benar saja dia melihat Isabella dan istrinya Yumino berada di kamar mandi dengan lantai penuh darah. Jadi guys, pada saat suaminya ini ingin masuk ke dalam, Isabella ini menahan pintu dengan punggungnya hingga suaminya ini tidak bisa masuk ke dalam. Karena suaminya ini merasa panik, akhirnya dia turun ke bawah guys dan memutuskan untuk menelpon kepolisian setempat atau 911. Dan setelah dia menelpon, dia naik ke atas dan benar saja dia sudah melihat istrinya dengan keadaan sekarat dengan pisau dan tongkat bisbol yang berada di sampingnya. Dan dia melihat Isabella keluar dari kamar mandi dengan tatapan kosong tanpa melihat dirinya.
Jadi saat polisi datang ke rumah si Isabella ini, ibunya yang bernama Yu Minho ini sudah dengan keadaan meninggal. Nah, sedangkan Isabella ini sudah pergi meninggalkan rumah dengan keadaan telepon sudah dimatikan dan polisi tidak bisa melacaknya. Nah guys, jadi karena Isabella ini pergi dengan keadaan badan berlumur darah, akhirnya dia pergi ke suatu tempat pemandian umum dan dia ditanya di situ, "Kamu kenapa?" Dan dia menjawab, "Aku hampir saja diperkosa." Dan Isabella ini bilang kepada orang tersebut, "Jangan menelpon polisi karena aku tidak mau berurusan dengan polisi." Nah, jadi setelah pencarian beberapa lama, akhirnya Isabella ini ditemukan pihak kepolisian, tetapi dia pintar guys. Dia mengaku bahwa ini bukan dirinya, karena kemungkinan ini hanya mirip saja. Nah, pihak kepolisian ini terkelabui dengan si Isabella. Akhirnya Isabella dilepaskan. Tapi tidak berselang lama, tepatnya 1 hari kemudian, Isabella ini kembali ditangkap, tepatnya di sebuah parkiran di Amerika Serikat, dan Isabella ini dibawa ke pihak kepolisian. Jadi pada saat persidangan, Isabella ini nggak mau untuk adil dalam persidangan. Jadi karena dipaksa oleh pihak kepolisian, akhirnya dia mau juga. Dan di persidangan tersebut, dia mengaku menusuk ibunya sebanyak 151 kali tusukan. Lalu setelah itu, dia memukul ibunya dengan tongkat bisbol hingga ibunya sekarat. Yang menarik di persidangan ini adalah, dia mampu tersenyum menghadap ke kamera dengan wajah tanpa salah karena telah menghabisi ibunya secara sadis. Jadi dalam kasus ini, akhirnya Isabella ini dibebaskan dan tidak terjerat oleh hukum. Karena hakim beranggapan bahwa Isabella memiliki gangguan jiwa, jadi dia tidak sadar dengan apa yang dia lakukan. Akhirnya pihak pengadilan pun mengirim Isabella ke rumah sakit jiwa yang berada di Amerika Serikat. Jadi menurut kalian gimana? Apakah Isabella ini benar-benar memiliki gangguan jiwa? Atau dia emang sebenarnya adalah seorang psikopat? Tapi kalau menurut aku, Isabella ini sudah menyimpan dendam kepada ibunya sejak lama. Karena kita bisa lihat saja dari keributan-keributan yang sering terjadi antara Isabella Guzman dengan Yu Minho ibunya. Akhirnya menurut aku ya guys, Isabella ini menyimpan dendam yang cukup lama kepada ibunya. Nah, untuk pendapat kalian, kalian boleh komen di kolom komentar di bawah. Dan untuk video selanjutnya, kalian juga boleh komen di kolom komentar bawah. Aku mau ucapin terima kasih banyak untuk kalian sudah nonton video aku kali ini. Dan aku mau ucapin arigatou gozaimasu, terima kasih, bye-bye.